Mayat ini ia buang di dalam 10.000 ton sampah yang ada. 1 Februari 2012, Samantha Koenig yang berumur 18 tahun bekerja di stand kopi drive-thru Common Grounds di jam malam. Malam itu Samantha sudah janjian dengan pacarnya bahwa pacarnya akan menjemput dia pulang. Tapi ternyata waktu pacarnya datang, Samantha sudah tidak ada. Saat pacarnya ini pergi ke rumah Samantha, ayahnya bilang Samantha belum pulang. Dan saat mereka bingung kemana Samantha, tiba-tiba mereka mendapatkan SMS dari Samantha yang bilang bahwa ia pergi ke kota lain dengan temannya untuk beberapa hari. Pacar dan ayahnya Samantha ini tahu bahwa SMS itu aneh dan sepertinya bukan Samantha yang mengetik SMS itu. Tapi mereka memutuskan untuk melaporkan ke polisi besok harinya. Besok harinya, ayahnya segera melapor polisi dan mereka mengecek CCTV di tempat stand kopi pada malam itu. Sebuah mobil truk berhenti dan memesan kopi. Samantha lalu membuat kopi itu dan tiba-tiba Samantha ini kelihatan kaget. Takut-takut, Samantha mematikan lampu. Awalnya ia mengira bahwa dia akan dirampok. Tapi tiba-tiba pengemudi mobil ini turun dan memaksa Samantha untuk masuk ke dalam mobilnya lewat jendela. Dengan bukti ini, polisi segera memanggil FBI untuk terlibat. Polisi segera menyebarkan poster pengumuman orang hilang. Pencarian besar-besaran juga dilakukan. Karena Anchorage ini cukup terpencil dan kotanya kecil, semua orang punya mobil truk dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka yakin Samantha disekap di salah satu basement rumah, tapi mereka tidak tahu rumah siapa dan siapa yang melakukannya. 17 hari kemudian, sebuah SMS masuk ke ponsel ayah Samantha. SMS itu dari Samantha, tapi isinya adalah sebuah lokasi dengan tulisan, "Dia cantik ya." Polisi dan ayahnya segera menuju lokasi ini dan menemukan sebuah foto wanita yang sedang dibekap diletakkan di lokasi itu. Ayahnya memasati foto itu dan mengatakan bahwa benar wanita di foto itu memang Samantha, meskipun menurutnya Samantha tidak pernah mengepang rambutnya, sedangkan di foto itu rambut wanita itu dikepang. Penculik ini meminta tebusan sebanyak $30.000 Amerika untuk dikirimkan ke ATM Samantha. Polisi menyarankan untuk mengirim $15.000 dulu dan memberitahu semua bank bahwa Samantha diculik dan ATM-nya sedang dipakai oleh penculiknya. Jadi apabila ada yang menarik uang dari rekening Samantha, itu adalah pelakunya dan mereka harus memberitahu polisi secara langsung lokasi ATM yang digunakan. Namun 3 kali berturut-turut, setiap kali bank memberikan lokasi penarikan ATM, polisi selalu kalah cepat. CCTV ATM menunjukkan video orang yang menarik uang dari akun Samantha. Seorang laki-laki yang menutup semua bagian mukanya. Sangat sulit bagi polisi untuk mengira-ngira bagaimana wajah asli orang ini, dan mereka menyuruh orang profesional untuk memberikan ilustrasi seperti apa kira-kira wajah penculik ini. Penarikan uang selanjutnya ternyata di Arizona yang letaknya jauh sekali dari Alaska. Lalu uang ditarik lagi di New Mexico, lalu di Texas. Dan polisi jadinya yakin bahwa penculik ini sudah tidak lagi di Alaska dan sekarang pergi ke tempat-tempat lain. Di CCTV ATM Texas, mereka melihat bahwa laki-laki ini menggunakan mobil Ford Focus putih. Pihak kepolisian Texas segera dikabari untuk melakukan pengecekan terhadap semua mobil jenis ini di jalan. Dan mereka mengecek semua mobil jenis ini, berharap bisa menemukan Samantha. Tiba-tiba, seorang polisi yang sedang patroli di sebuah jalan tol melihat sebuah mobil yang lampu sannya tidak menyala. Jadi polisi segera menilang mobil ini dan kebetulan mobil ini merupakan mobil Ford Focus warna putih. Mobil ini dikendarai oleh seorang laki-laki dan saat mereka meminta SIM-nya, polisi melihat bahwa SIM laki-laki ini dikeluarkan oleh kota Alaska. Mereka langsung curiga dan mengecek bagasi mobil. Di dalam bagasi itu ada pistol, lakban, pisau, ponsel Samantha, kartu ATM Samantha, tapi Samantha tidak ada di mobil. Polisi lalu segera menangkap laki-laki yang diketahui bernama Israel Keyes ini.
Jadi awalnya polisi hanya mau menilang pengendara mobil ini, tapi karena mereka yakin bahwa Israel adalah pembunuhnya, mereka membawa Israel untuk diinterogasi oleh polisi dan bertanya di mana Samantha. Israel lalu berkata ia akan memberikan informasi tentang Samantha, asalkan dia diberi kopi americano, diberi rokok, dan juga coklat Snickers. Polisi lalu menyediakan apa yang dia minta dan dia ternyata benar-benar memberitahu di mana Samantha ia bawa. Dan ia mengatakan semuanya sambil tertawa. Give me like an hour on the internet, maybe. Before we do this. You want an hour on the internet? You do a little research. Dia bilang setelah menculik Samantha dari stand kopi, dia membawa Samantha ke kabin rumah yang letaknya benar-benar di sebelah rumahnya. Dia lalu balik lagi ke stand kopi untuk mengambil ATM dan HP Samantha. Nah, sepanjang malam itu Samantha ia siksa dan dia perkosa. Sebenarnya di dalam rumahnya itu ada pacar dan anaknya yang berumur 10 tahun. Tapi mereka tidak mendengar apapun karena Israel memutar musik keras-keras. Lalu besok paginya, sebelum Israel pergi berangkat jalan-jalan untuk berlayar dengan pacar dan anaknya, dia membunuh Samantha, lalu meninggalkan mayat Samantha selama 2 minggu lebih sebelum akhirnya pulang dan mengecek mayat Samantha sudah membeku. Karena seperti biasa, Alaska sangat dingin. Israel lalu mengepang rambut Samantha karena dia biasa mengepang rambut anaknya, memakaikan make up ke wajah Samantha, lalu memfoto Samantha. Nah, foto inilah yang ia kirimkan ke ayah Samantha saat ia meminta tebusan uang. Jadi sebenarnya Samantha itu udah meninggal lama. Israel ini bercerita dengan sangat detail apa yang ia lakukan dan bagaimana ia membunuh Samantha hingga polisi tidak mempublikasikan semua isi percakapan mereka karena terlalu sadis. Intinya, mayat Samantha ini dimutilasi. Dan saat polisi bertanya di mana mayat Samantha, lagi-lagi Israel meminta kopi, rokok, dan coklat Snickers. Setelah memutilasi Samantha, Israel membawa potongan-potongan tubuh ini ke sebuah danau yang sudah beku. Ia lalu mengebor lubang di atas danau yang beku dan menguburkan tubuh Samantha di situ. Israel ini juga ternyata sempat memancing di danau yang sama, lalu membawa ikan-ikan itu untuk dimasak dan dimakan di rumah bersama keluarganya. Gak ada hati nurani banget. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi segera pergi ke danau itu. Tebal es di danau itu setebal 5 cm. Bisa dibayangin betapa dinginnya air itu, tapi para penyelam profesional masih mati-matian untuk menyelam, mencari karung berisi potongan tubuh Samantha. Dan untungnya berhasil ditemukan. Karena polisi merasa Israel ini ketawa terus saat menceritakan hal-hal yang kejam, mereka ngerasa orang ini nggak beres. Jadi mereka nanya lagi kenapa Israel membunuh Samantha. Dan Israel bilang, aku sudah jadi 2 orang yang berbeda sejak lama. Polisi bertanya lagi, udah berapa lama memangnya kamu jadi 2 orang yang berbeda? Dan Israel menjawab 14 tahun. Israel lalu meminta polisi untuk memberikan dia hukuman mati dan menghukum dia mati secepatnya. Sebenarnya hukuman mati itu tidak bisa langsung diberikan karena banyak prosedur dan biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Tapi polisi pintar, mereka mengelabui Israel dan bilang, kita bisa usahain supaya kamu dihukum mati secepatnya, asalkan kamu bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kejahatan yang pernah kamu lakukan. Israel setuju asalkan nama dan wajahnya tidak akan dipublikasikan dimanapun, karena ia tidak mau anaknya tahu bahwa dia seorang pembunuh berantai. Meskipun polisi berbohong, polisi bilang mereka setuju meskipun tidak melakukan sesuai apa yang Israel minta. Dan Israel mulai menyebutkan nama yang sangat banyak. Dan polisi baru sadar bahwa mereka baru saja menangkap pembunuh berantai. Modus kejahatan Israel adalah dia akan iseng pergi ke kota-kota lain dan menguburkan peralatan membunuh. Jadi peralatan membunuh ini seperti kotak yang isinya itu pistol, duct tape, tali, apapun yang ia gunakan untuk membunuh. Nah, dia nggak tahu nih kapan dia bakal balik lagi ke tempat dia menguburkan peralatan membunuh ini. Tapi pasti suatu hari dia bakal datang untuk menggunakan peralatan ini. Kadang dia masuk dulu ke rumah orang yang dia incar, dia hafalin denah dan tempat-tempat mereka meletakkan pisau,
Lalu saat korbannya datang, dia udah nunggu di rumah untuk membunuh. Serem banget gak sih? Israel lalu bercerita tentang Bill dan Lorraine yang tinggal di Vancouver. Sebelumnya, Bill dan Lorraine ini dianggap sebagai orang hilang. Jadi pada tahun 2009, Israel mengubur peralatan membunuhnya di dekat rumah Bill dan Lorraine. Tapi, dia baru datang untuk membunuh Bill dan Lorraine di tahun 2011. Jadi persiapan Israel ini udah super mateng. Dia bahkan membawa mayat Bill dan Lorraine ke ladang pertanian terpencil dengan mobil mereka sendiri. Mayat ini ia buang di dalam 10.000 ton sampah yang ada. Dan meskipun polisi sudah mencari sampai saat ini, mayat Bill dan Lorraine belum bisa ditemukan. Sayangnya, saat di penjara, Israel ini bisa nonton TV dan dia melihat bahwa wajah dan namanya dipublikasikan oleh berita-berita dan media. Israel lalu merasa dikhianati dan stop memberikan informasi. Dia marah pada polisi, dia berhenti memberikan informasi. Tidak lama kemudian, dia berhasil menyelundupkan pisau cukur dan lalu bunuh diri di selnya sendiri. Karena Israel ini memang dari awal nggak mau menghabiskan waktunya di penjara, makanya dari awal dia ingin polisi menghukum mati secepatnya. Jadi tidak bisa diketahui siapa saja sebenarnya korban dan berapa total korban Israel. Polisi punya 11 nama yang disebutkan oleh Israel, tapi mereka tidak tahu apakah ini sebuah kebohongan atau tidak. Kejahatan Israel ini tidak punya ciri-ciri. Dia membunuh semua orang tua, remaja, anak-anak. Dia tidak punya tipe dan tidak punya ciri khas sendiri. Bukti yang bisa dikumpulkan oleh polisi hanyalah beberapa nama yang memang Israel sempat cari di komputernya. Tapi selain itu, Israel membawa semua informasi tentang korban kejahatannya ke dalam liang kuburnya. Rasanya setiap kali gue menceritakan cerita serem kayak gini, gue makin sadar bahwa memang kita nggak bisa menilai orang dari luar. See you guys on the next episode. Stay safe and stay alive.